Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur, pujian, pengagungan semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji hadis demi hadis yang ada di kitab Bulughul Maram. Materi bacaan untuk mengetahui ada di kitab Tuhfatul Kiram, juga ada di Subulus Salam, juga ada di Tawdihul Ahkam dan semisal syarah yang lain. Semoga kita mendapatkan ilmu yang benar. Dari tema zakat yang telah kita pelajari, sekarang kita masuk di hadis 591 di buku yang saya pegang. Yang lainnya di bab zakat di Bulughul Maram, silahkan dilihat urutannya. Tentang doa buat muzakki, doa buat orang yang menyerahkan zakat. Ketika ambil zakat, mengambil zakat dari yang wajib zakat atau para pegawainya, mendapatkan penyerahan zakat dari mereka yang berzakat, maka supaya mendoakannya, sikap kebaikan supaya dibalas dengan kebaikan. Apalagi pemerintah punya kewajiban untuk bertanggung jawab membahagiakan masyarakatnya. Semisal orang tua penuh rasa cinta kasih kepada keluarga anak-anaknya, punya kewajiban membimbing, punya kewajiban mengarahkan mereka jadi makhluk yang baik. Karena ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Masing-masing diri sebagai pemimpin, imam pemimpin kepada masyarakatnya, suami pemimpin kepada kata keluarganya, istri jadi pemimpin kepada wilayah yang diwenangkannya, anak pun juga jadi pemimpin apa yang dimandatkan kepadanya, sampai pembantu juga menjadi pemimpin kepada apa yang telah ditugaskannya kepadanya, yang kesimpulannya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing kamu pemimpin penanggung jawab supaya ngurus dengan beres, baik maslahat
dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, termasuk amil, para pegawai ketika mendapatkan setoran zakat dari orang yang berkewajiban zakat, maka doakan, jangan digetak, jadi pentelengi, jangan dirampas, jangan menggunakan. Kalau memang dipersulit bisa, kenapa dipermudah? Wonten nggih bahasa ngoten niku. Lah masyarakat dingel-ngele manut to. Dingek-ngek ya mek ngak-ngek tok lah. Ya ndak boleh. Karena memasukkan rasa bahagia itu termasuk sedekah. Apalagi itu pemimpin yang harus berbuat baik kepada yang dipimpinnya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik kepada keluarganya, sejak dari istrinya, anaknya, anggotanya. Dan saya yang paling baik di antara kamu kepada keluargaku. Makanya ketika mendapatkan setoran zakat, maka supaya mendoakannya. Insyaallah hadis pertama yang akan kita kaji di kesempatan pagi hari ini adalah hadis itu, masalah nomornya yang memegang buku supaya disesuaikan. Hadisnya sahih. An Abdillah ibni Abi Aufa qol, karena ada Rasulullah SAW idza ketika atahu datang kepada beliau kaum bi sodaqatihim membawa setoran sodakohnya. Qol beliau mendoakan, Allahumma ya Allah salli, berilah salawat alaihim kepada mereka. Muttafaq alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, semoga Allah merahmati kepada keduanya. Faidah global dari hadis di atas untuk pelaksanaan zakat secara pelaksanaan tugas aktif keagresifannya itu pemerintah yang aktif. Kenapa? Memang pemerintah yang ditugasi sebagai pelaksana pemberlakuan ini. Makanya pemerintah harus aktif, karena perintah yang dikenakan pada Nabi SAW itu adalah khud min amwalihim, ambillah harta mereka. Berarti harus tandang, harus mensosialisasikan, tahu masyarakatnya, memberitahu kepada masyarakatnya, membimbing, memberdayakan masyarakatnya. Ketika sudah terpantau sapa sing sugih, sapa sing miskin, sudah tercatat, nah kepada mereka yang jadi hartawan ya diparani, dibimbing. Kamu sebagai orang Islam, rukun Islam itu adalah ikrar 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan kamu termasuk orang yang dapat amanat hartamu melimpah, berarti kamu punya kewajiban zakat. Nah, pemerintah agresif membimbing kepada masyarakatnya dengan cara mendatangi atau mengundang mereka, boleh mendatangi kepada rumah ke rumah atau mengundang mereka, boleh, tapi agresif. Nah begitu, ketika sudah jelas gamblang kepada mereka, berarti dihitung berapa hartanya, lalu setatnya tanggal 1 September 2023 nanti akan diambil tanggal pinten 1 September atau akhir 1 Oktober atau akhir September, setahun. Itu apabila
lingkupnya tahunan. Kalau itu panen, ya nanti diperkirakan kapan panennya. Itu agresif mendatangi kepada mereka, memberdayakan. Kemudian apabila masyarakat mau membantu yang rumongso wajib zakat, petugasnya kok belum datang, mungkin sibuk, tak ngono tak terni, bolehkah? Boleh. Saya sudah punya kewajiban tapi kok belum tercatat, saya akan laporkan. Sekarang sudah waktunya setor, setatnya setahun yang lalu, tak terni, bolehkah? Boleh. Atau pemerintah menghimbau kita supaya saling tolong menolong, tenaga kami terbatas. Kepada kaum muslimin sekira sudah waktunya zakat, sekira mau datang ke kantor kami sampaikan banyak terima kasih. Sekira berkenan kami tunggu. Akhirnya mereka begitu ringan kaki, datang dengan sukarela, datanya ini menyerahkannya. Bolehkah? Boleh. Nah, senada dengan itu, ta'awun, asalkan masyarakat disikapi dengan baik seolah mereka itu penak. Karena al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kamu diberikan balasan sebagaimana amalmu. Kamu melakukan kemudahan juga akan diberi kemudahan, kamu mempersulit juga akan dipersulit. Siapapun pengen mudah maka awali dengan kemudahan, ketika sulit sabarlah, karena satu kesulitan akan banyak kemudahan. Nah, ketika pegawai zakat sudah terima setoran, mereka datang kepada yang punya kewajiban zakat, petugas dikirimkan ke sana kemari, kemudian masyarakat sama setor A, B, C yang sudah terdaftar, atau masyarakat yang datang ke kantor zakat lalu menyerahkannya, maka pihak amil maka supaya mendoakan kepada yang setor zakat tadi. Doanya apa? Nek ndamel basa Jawa nggih, matur suwun panjenengan sampun kersa nyetoraken zakatipun, mboten wonten ingkang saged malus kejawi Allah Ta'ala mugi-mugi kaparengan piweles ingkang langkung sae malih. Pancen sing duwe wong Jawa utun nggih ngoten kirang langkung, sehingga dia nanti paham, ngerti bahasa Arabnya, syukron jazakumullahu khairan, senada dengan itu. Atau menggunakan lafaz yang ada di hadis, monggo apa? Allahumma sholli alaik, semoga Allah memberikan sholawat kepadamu. Ini teks doa yang diungkapkan oleh Nabi SAW sendiri. Allahumma sholli alaika, ketika berhadapan kepada kamu, menghormat alaikum, orangnya banyak alaikum, semoga Allah memberikan sholawat kepada panjenengan sedoyo. Tentunya mereka menjawab amin. Nah begitu. Sehingga yang zakat bahagia, yang disetori bahagia, ketika melaksanakan tugas bahagia. Memang orang taat itu penuh bahagia, tidak ada permusuhan. Nah begitu. Berikutnya, napa makna sholawat? Satu, kalau yang bersolawat itu Allah memberi sholawat, berarti memberikan jaminan ampunan. Itu makna pertama. Nomor dua, jaminan kasih sayang, rahmat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tazkiyah, rekomendasi, pernyataan yang bersangkutan orang baik. Minimal itu 3 makna sholawat. Minimal 3 makna sholawat. Pertama, jaminan ampunan. Yang nomor 2, jaminan rahmat. Nomor 3, rekomendasi, tazkiyah. Berarti Allah menjamin mengampuni, Allah menjamin memberikan rahmat. Yang ketiga, Allah merekomendasikan itu orang baik.
ditazkiyah, sudah Allah nyatakan, ditulis sebagai orang baik. Itu ketika yang memberi sholawat itu adalah Allah. Adapun orang yang mendoakan semoga Allah memberi sholawat kepadamu, ketika makhluk berdoa berarti minta kepada Allah supaya kamu diberikan ampunan, supaya kamu diberikan rahmat. Nah begitu, itu maknanya seperti itu. Sekarang kita membaca pensyarahannya. Pertama, istihbabu ad-du'ai li mukhrijis shadaqah mimman ya'khudhuha sawa'un kana minal jubati awis su'ati aw ghairihim. Dianjurkan mendoakan kepada yang mengeluarkan zakat, yang mendoakan pegawai yang memungut zakat, entah itu pemungutnya, entah itu yang mendatanginya, atau ambil siapa yang memang sedang bersangkut dengannya, yang jelas dari pihak kantor supaya mendoakan kepada yang sedang store, diwakili pimpinannya langsung atau pegawainya atau siapa, yang jelas ketika mereka setor dicatat berhadapan dengan pegawai kantor, maka setelah menerima setoran maka supaya mereka menyerahkannya. Kita sami menawi her tahunan bayar niku kira-kira pegawai ini dawuh matur nuwun apa mboten kira-kira? Blas nggih. Dereng nate nggih. Matur suwun Pak rawuhipun sampun kersa maringaken heripun, mugi-mugi kaparengan sehat. Nate nggih. Nah, lumayan ada tulisannya. Terima kasih atas kunjungan Anda ngaten. Ini merupakan tradisi kita, bila kita dapat kebaikan dari pihak lain baleslah. Sebagaimana poin yang kedua, istighbabu mukafaatil muhsin ala isanihi walau biddu'a. Dianjurkan memberikan balasan kepada orang yang memberi kebaikan atas kebaikannya, walaupun kebaikan yang kamu imbalkan itu dalam bentuk doa. Terus mereka kita sami mendapatkan sumbangsih saking tiang lintu, kita dianjurkan memberikan balasan. Dan Nabi SAW ketika mendapatkan hadiah itu membalas, bahkan lebih baik. Kita pun juga diajari dalam bentuk penghormatan, dalam bentuk salam. Orang itu menyampaikan salam, maka wajib dijawab dengan minimal sama, assalamualaikum dengan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Syukur-syukur lebih baik lagi ditambah dengan warahmatullah. Tapi ketika yang salam memberikan salam lengkap cukup dengan wa'alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaik. Itu sudah semisal. Nah begitu, makanya supaya mereka diimbali. Kadang kita juga kedatangan tamu yang kadang membawa oleh-oleh. Ketika tamu pulang, ya kalau bisa kita juga memberikan imbalan. Terus kono kersa rawuh, kadang gowo-gowo, sudah tersisa waktu dan hartanya, mosok sing ditekani metutut ae ngoten. Pantes mboten? Menyambut tamu itu wajib. Nabi SAW ketika kedatangan tamu semisal Fatimah langsung berdiri menyambut, berdiri langsung menyambut. Nah begitu, bukan malah gayanya ndelik ale tamunya gedor-gedor, langsung diri nyambut. Begitu ketok menggok, wah anakku teko, langsung melayu lek perlu ngeten iki. Sambut, berdiri untuk menyambut tamu. Nah ketika mereka memberi, jelas memberi. Makanya ketika pulang, beri. Minimal doa.
martosuwun rawuhipun, mugi-mugi mboten kapok, mugi-mugi kaparengan panjang umur, jembar rezekinipun, dan semisal kaparengan sehat walafiat, barokah dan sebagainya. Syukur-syukur ketika pulang digawan-gawani. Panen pelem nggih gawani pelem, ngoten nggih. Panen telo nggih gawani telo. Rantai apa-apa ngejak bocah cilik nggih dinapakne sangoni. Nah, senada dengan itu. Kenapa? Ketika dapat kebaikan imbalilah. Minimal dengan doa. Yang ketiga, jawazu daf'iz zakati ila baitil mal mubasyaratan idza arada sahibul mal dzalik. Bolehnya menyerahkan zakat ke kantor zakat secara langsung buat orang yang menginginkan yang seperti itu. Berarti yang wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat ketika belum didatangi oleh pegawai zakat, dia punya inisiatif, aku tak budal yang kantor, tak serah nih perincian kapan mulai, kapan satu putaran, berapa jumlah harta, berapa zakatnya. Mereka punya inisiatif datang ke kantor zakat menyerahkannya. Nah seperti itu buat yang mau boleh, walaupun tidak harus, tapi yang harus mengambil adalah pegawainya. Tapi mereka apabila mau berderma seperti itu boleh. Berikutnya masuk hadis 592, hadisnya dengan derajat hasan. An Aliin radhiyallahu anhu anal Abbasa, sang paman namanya Abbas. Karena Abu Thalib itu saudaranya Abbas. Abdullah saudaranya Abu Thalib, saudaranya Abbas. Antara Nabi SAW, Abdullah, nah itu termasuk saudara misanan, sepupu. Nabi sudah dewasa, Ibnu Abbas itu masih kelasnya kanak-kanak. Nabi SAW itu meninggal 63-an tahun, Ibnu Abbas sekitar 13 tahun. Berarti jarak umur ada 50 tahun. Ibnu Abbas termasuk sahabat yang luar biasa, keilmuannya, kecerdasannya, semangatnya. Sampai dipeluk Nabi SAW, didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, anak ini fahamkan kepada agama dan beri kemampuan tahu kandungan tafsirnya. Akhirnya itu termasuk orang yang sangat tajam, sampai kandungan sing jelimet orang kurang bisa menangkap, itu bisa menangkap kandungannya. Ayatnya adalah ini dan seterusnya. Itu cerdas, mentakjubkan dia. Nom tapi kelasnya ilmuwan kelas besar. Nah begitu. Mungkin apabila menggapai gelar doktor itu masih belasan tahun. Kenapa? Saking cepatnya ketika belajar. Itu untuk memudahkan pemahaman. Karena dia termasuk fatal kuhul, pemuda dewasa. Umurnya muda tapi pengetahuannya luar biasa. Menceritakan sesungguhnya Abbas sa'ala, tanya an-nabiyya pada Nabi SAW fi ta'jili sodakotihi, di dalam mensegerakan sodakohnya, mensegerakan mengeluarkan zakatnya, qabla antakhilah, sebelum sampai waktu, bahkan sebelum sampai nisab. Farakhasa, maka Nabi SAW memberikan rukhsah. Semula tidak boleh, tapi ada keringanan lahu untuk dia fi dzalika, tentang masalah itu. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Pemerintah wajib mendata masyarakatnya yang punya kewajiban zakat. Masyarakat yang didata supaya jujur. Jangan sampai zakat sesuatu yang membuat trauma. Krungu zakat langsung khawatir, bondo kuwilan. Semisal orang nggawa SIM roh patung polisi madeg, ngoten nggih.
Cek patungnya tok madeg lah polisi ini terus bunti kira-kira. Ranggo SIM, ranggo surat, ranggo helm. Begitu roh patung polisi madeg. Orang itu ketika mengeluarkan zakat itu jangan sampai madeg, kudune bahagia. Alhamdulillah hartaku tersalur. Saya bisa melaksanakan tugas, menegakkan rukun Islam, bisa berzakat, kudune bahagia. Yang pemerintah mendata, masyarakatnya didata supaya jujur dan bahagia. Kemudian zakat diambil ketika sudah mencapai nisab dan putaran waktu, standarnya setahun. Nisabnya sekitar dikruskan dengan emas 85 gram, nanti uang mengikuti. Ada kan 700 nggih ping 85 pinten? Seketan nggih kira-kira nggih. Sekitar seketanan juta. Sekitar itu. 85 gram ping 700 penake ngitung nggih sak gram sak juta nggih 85 juta ngoten. Itu paling penak. Mungkin persisnya pinten nggih. Lihat saja kadar emasnya seperti apa, karatnya itu seperti apa, berapa persen kemurniannya. Itu waktunya sudah berputar setahun dan jumlahnya mencapai nisab, yaitu batasan minimal, itu baru wajib. Apabila belum setahun belum mencapai nisab, nggak ada kewajiban. Tetapi ketika yang punya harta itu pengen jani, aku iki orang wajib putaran setahun jani durung mencapai nisab, jani durung pomo aku sir, boleh apa enggak? Boleh. Punya 5 ekor onta, punyanya masih 4, standarnya 5, punyanya masih 4, enggak ada. Tetapi lek pancen sir setor diterima ila ayyasha'a rabbuha, kecuali apabila yang mau berzakat itu mau jane gak wajib untuk didobel. Zakatku tahun iki tak storne, terus tahun ngarep tak bayar saiki, itu namanya didobel. Itu bila kondisi memungkinkan masyarakat, maka waliul amri yang punya kewajiban untuk menarik zakat boleh memberikan rukhsah. Jane awakmu ki orang wayahe, tapi kondisine kok saja butuh, ya wis tak tompo, diberikan rukhsah. Sebenarnya tidak boleh zakatmu timbang aku bolak-balik rono ini ya 2 tahun pisan didobel, tidak boleh, kudune setahun sekali. Tapi apabila orang yang mau berzakat itu keadaannya itu mendesak, ya wis sekalian zakatku tak tokne selama 2 tahun saiki karo tahun ngarep, itu sekira ambilnya itu mengizinkan boleh. Abbas itu pernah usul seperti itu, ternyata diizinkan. Ya seperti itu. Lalu penghitungannya berapa? Ya penghitungan sekarang, karena tahun depan berapa kita tidak tahu. Apa mencapai batas minimal atau malah berkembang berlipat-lipat, nggak tahu. Karena penyerahannya sekarang yang menggunakan standar sekarang ini, berarti depan dianggap sama. Atau nanti apabila tiba waktunya nanti dikoreksi, tinggal nambahi berapa upamanya. Tinggal nambahi berapa upamanya. Kemarin sudah saya bayar sekian, ketika dihitung ternyata mestinya sekian, berarti kurang sekian, nanti disusul. Itu juga memungkinkannya, kan ada datanya. Apalagi sudah menggunakan sistem komputer, nanti tinggal tombol cepat keluar datanya ini, nah tinggal nanti melengkapi. Pensarahannya dari hadis ini, jawazu ta'jiliz zakat qabla an takhila li'amain faqat iktisaron alal warid fil hadis. Bolehnya mensegerakan mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya, tapi ini dibatasi untuk rentang waktu
2 tahun, 2 kali pengeluaran. Bila sekarang mengeluarkan doublenya, ya untuk tahun depan saja cukup dengan 2 tahun. Cukup dengan 2 tahun saja. Karena membatasi dari dalil yang datang di dalam hadis ini. Bila kita membaca di Syarah Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah ringkesnya catatan kaki adalah ajaza at-ta'jil jumhurul ulama wa inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad walau li amain. Bolehnya mensegerakan mengeluarkan zakat yang membolehkan mayoritas ahli ilmu, demikian juga menurut mazhab Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i juga Imam Ahmad, tetapi itu dibatasi untuk pengeluaran sebanyak 2 kali di 2 tahun, jatah zakat tahun ini dan jatah zakat tahun depannya. Bila kita membaca beberapa pensyarah termasuk di Tawdihul Ahkam, beberapa ulama menyimpulkan itu adalah 2 tahun sebagaimana peristiwanya. Saiki karo ngarep didobel saiki. Makanya apabila ada yang dobel ya cukup 2 tahun. Kenapa? Memang begitu peristiwanya. Sehingga tidak mengkiaskan saya melakukan zakat untuk 5 tahun ke depan, tidak usah. Cukup sekarang dan tahun depan. Kenapa? Itu peristiwanya, maka membatasi dengan dalil itu lebih mudah. Berikutnya masuk hadis ke 593, juga sahih, an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol laisa fima duna khamsi awakin minal warik shadaqah. Tidak ada di dalam harta jumlahnya kurang dari 5 awak logam namanya perak, kurang dari 5 awak belum ada zakatnya. Saawak niku 40 dirham. Kalau kali 5 200. Punyanya masih 150, punyanya 175, punyanya 195, punyanya 199, berarti masih kurang gitu. Karena tanda itu 200, masih punyanya 199, kurang 1, itu enggak diwajibkan. Kecuali pemiliknya pingin tak tok nih, tapi apabila lo cik kurang siji ya raiso, ya ndak bisa dipaksa. Tapi apabila mau, monggo. Walaysa fima duna khamsi dautin minal ibili shadaqah, dan tidak ada di dalam onta kurang dari 5 ekor nggak ada zakatnya. Menawi onta minimal pinten 5 ekor onta, C4 nggak ada. Tapi apabila mau boleh. Walaysa fima duna khamsati ausukin minatamri shadaqah, dan tidak ada di dalam harta jumlahnya duna khamsati ausukin kurang dari 5 wasak minatamri dari kurma dan semisalnya. Shadaqah tidak ada shadaqahnya, nggak ada zakatnya. Rawahu Muslim. Sak wasak niku pinten? 60 sok. 1 wasak 60 sok. Kalau 5 wasak ya 300 sok. 5 kali 6 300, 5 kali 60 300. Sak sok niku pinten? 1 sok itu berapa? Krusnya 1 sok niku 4 cawukan gitu. Niki nyawuk ping 4. Cawukan telapak tangan kiwatane jenenge mut. 4 mut, 4 kali cawukan. Terus kuwi cawukane sapa? Sing tangan nombo apa tangan cilik? Apa tangan bayi? Standarnya itu sekitar 2,5 kg. Ada yang nimbang itu sekitar 7 on.
berarti 28, 3 kilo kurang kalih on. Urusan zakat fitri, MUI Jawa Timur memutuskan penak-penake yes 3 kilo, bakul-bakul ngemasi berase sak jatah zakat 3 kilonan. Kan wonten tulisannya nggih 2,5, 2,8, 3 kilo, ya tinggal milih sajalah. Kemudian bila kita melihat pensyarahannya itu minimal 2,5 kilo. Kalau begitu kali 300 sekitar 7,5 kuintal, 750 kilo. Makanya apabila kita punya tanaman bentuknya biji dan bisa disimpan, walaupun bukan biji tapi bisa disimpan dari hasil bumi, itu ada zakatnya. Karena yang sering bisa disimpan itu biji. Beras niku biji, jagung niku biji, dele nggih biji, kacang nggih biji, gandum nggih biji. Seringnya yang mudah disimpan itu yang berbiji. Tapi walaupun bukan biji tapi bisa disimpan, yang dihasilkan oleh bumi juga tetap napa hasil bumi sing saged disimpan walau bukan biji. Tebu dadi gula. Tebu dadi napa? Dadi gula. Nah begitu, itu kan bisa disimpan. Lek nyimpane saya plastiknya berukut, gula saged dipun simpen pinten wekdal? Ya bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Lek tiyang Jawi memproduksi gula merah ditarang ngoten kok nggih. Pinten suwene niku? Ya lama, bertahun-tahun. Termasuk kena. Karena ciri khas zakat itu adalah biji-bijian itu berpotensi untuk disimpan atau memang benda itu memang bisa disimpan. Itu apabila pas panen ditimbang itu minimal 7,5 kintal itu sudah kena zakatnya. Apabila belum 7,5 kintal 5 wasak maka belum kena zakatnya. Tapi apabila pemiliknya mau maka dia diterima. Rawahu Muslim. Sekarang keterangannya dari faidah hadis di atas. Kita tambah dulu karena ini keterangannya digabung dengan hadis nomor 594. Walahu, dan milik Muslim juga, min hadisi Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, laisa fima duna khamsati ausukin, tidak ada di dalam takaran kurang dari 5 wasak, min tamrin dari korma, wala habbin tidak juga dari biji-bijian, sedekahun zakat. Wasl hadis Abi Sa'id muttafaq alaih, wasl hadisi Abi Sa'id muttafaq alaih. Pelajarannya, nisabul ibil, nisab batasan minimal onta yang dizakati idza balaqat khamsan, bila jumlahnya 5. Walaupun yang kelima itu baru lahir hari ini. Jane cek papat, begitu pegawai ini teko anaknya untuk lahir. Lek anak pitik kutuk nggih. Anak wedhus cempe nggih. Lek anak unta napa namine? Lek anak kethek napa? Kowe nggih. Nah, kita mengundang tiang nggih pun kowe, engko kek kowe anak kethek. Begitu pegawai zakat datang, onta yang kelima lahir, bayeke unta. Nah begitu, bahasa Arabnya itu fisol. Apa bahasa Arabnya? Fisol. Basa Jawane nggih bayeke unta ngaten mawon. Itu apabila sudah mencapai 5, itu baru kena zakat dengan seekor kambing. Kambing itu harganya sekitar 2,5 juta, sekitar itu. Sekitar 2,5 juta.
Itu setara dengan 10 dirham. Sak dirham penake ngitung menika sekitar 250.000, lek ping 10 nggih 2,5 juta. Wa nisabu al-fiddah mi'ata dirhamin, nisabnya perak itu 200 dirham. Wa qadruhu, ketika dibikin gram, sekitar khamsah wa tis'un ba'da khamsi mi'ati jiroman, 595 gram. Niku lek ditimbang sekitar meh 6 on. Niku zakatipun napa? Perak. Minal fiddah, dari perak. Nisabul khubub wat tumur khamsatu ausuk, nisabnya biji-bijian dan juga korma itu 5 wasak. Korma niku sing dimanfaatne dagingi korma napa bijine? Ya dagingnya, bijinya dibuang seringnya. Biji-bijian, lek beras itu memang bijinya. Kemudian korma itu bisa disimpan dengan cara dikeringkan, PP. Lek mepene kegaringan nggih kemlitik ngoten kala nggih. Nate nggih dahar korma watose pol ngoten. Nggih dikum rumiyin. Nah, itu cara mengawetkan memang begitu, dijemur. Baru petik itu namanya rutop. Sudah dijemur, dikeringkan, itu namanya tamrun, tumur. Itu nisabnya adalah 5 wasak, sekitar 7,5 kintal. Tentunya ketika itu dipetik. Wal wasku situnya sos, sementara 1 wasak itu 60 sok. Fayakunu nisabul khubub, maka ada nisabnya biji-bijian, wasamar, dan juga buah korma, yaitu salasu mi'ati so'in, ada 300 sok. Bahwa sab'atu mi'atin wa khamsuna kilo jiromin takriban, perkiraan itu jumlahnya ada sekitar 7,5 kintal. Kemudian sarisan yang ketiga, afuz zakati fima lam yablug hadhil maqadir minal ibil wal warik wal fiddah wat thamari wat tamri. Dimaafkan untuk tidak mengeluarkan zakat apabila benda-benda di atas kurang dari ukuran. Onta kurang dari 5, perak kurang dari 200 dirham, emas kurang dari 20 dinar, sekitar 85 gram. Demikian juga buah-buahan korma dan juga biji-bijian kurang dari 5 wasak. Soal itu sudah mudah dipahami, yaitu apabila kurang standar itu tidak kena, tapi apabila mau boleh. Berikutnya 595 juga sahih. An Salim ibn Abdillah an Nabi an Nabi sallam qol fima sakotis sama. Ini untuk tanam-tanaman itu berapa persen zakatnya? Maka tanam-tanaman yang langit memberinya minuman, berarti batul nusah ngelepi berbiaya sampun ke gerujuk banyu hujan cukup. Wal uyun, dan juga dari sumber, sehingga akarnya bisa cari sendiri, gak usah mengairi. Au kana atharian, atau akarnya itu selolor kemana-mana. Wit napa sing oyote pun golek dhewe niku. Ambil korma nggih semisal. Tapi lek korma niku masih sering untuk disiram. Untuk kondisi kita ya semisal kelapa itu kan nanti nyirami kelapa nopo mboten. Kayak ndak mungkin itu terjadi. Kejebol tasih nembe nandur ngoten niku. Au kana asarian, tapi asarian yaitu akarnya bisa cari sendiri, itu zakatnya al-usru, yaitu setiap 100 itu 10, berarti 10%. Setiap 100 itu 10, berarti 10%. Lek 7,5 kintal nggih 75 kilo ngoten nggih. Wa fima suqiya bin nadhi, dan apa yang diairi dengan alat, mungkin pakai mesin diesel atau diusungi pakai onta kendaraan,
atau untuk mengangkat timba dari sumur yang dalam, nyerete niku damel hewan boten ngerek dewi, itu berarti menggunakan alat. Bahasa gampangnya itu adalah airnya berbiaya. Bahasa gampangnya nopo? Airnya berbiaya. Damel diesel mesti wonten bensinnya ndak tuku diesel. Lek dieselnya nggih bayar pinten sewane per jam. 5 jam kalikan per jam berapa, mungkin begitu. Maka itu zakatnya adalah nisfu usri, separuh dari 10%, berarti hanya 5% atau 1/20-nya. Setiap 100 itu adalah dibagi 20 berarti 5 kiloan. Itu setiap 1 kintalnya. Rawahu Al-Bukhari. Pelajaran di dalam hadis ini adalah al-wajib fil khubub, yang wajib pada biji-bijian wasamar dan buah-buahan semisal kurma yang bisa disimpan, alati sukiyat bila ma'unatin, tanpa biaya, inama sakotha al-amtor, yang mengairi itu adalah hujan, au al-uyun au al-jariyah, atau sumber yang mengalir, au al-ba'lu atau bi'i, yaitu pengairan yang bersifat alami, akar cari minum sendiri, itu al-usr, yaitu 10%. Bama sukiya bi kalafatin fihi nisfu usr, apabila menggunakan pembiayaan itu 5%-nya idza balagha nisab, apabila telah mencapai nisabnya. Nomor 2, wujubu zakat fil qalil wal katsir fil kharij minal ardi kama huwa zairul hadis. Wajib mengeluarkan zakat walaupun sedikit atau banyak barang yang dihasilkan oleh bumi, sebagaimana adanya pada hadis. Wa huwa ra'yu Imam Abi Hanifah wal jumhur, adapun menurut jumhur ala anna al hadis muhassisun bi hadis laisa fima duna khamsati ausukin minat tamrin wala habin shadaqah. Tetapi jumhur mengatakan yang ada zakatnya itu apabila mencapai nisab itu sendiri. Wala tajibu az-zakah fima duna khamsati ausuk wa huwa arajih insyaallah. Maka yang wajib zakat itu adalah bila mencapai nisab. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Piro-piro hasil tanaman senajan to enggak mencapai nisab kudu ditokne. Niku pendapat sinten? Abu Hanifah. Tapi sing kuat ada batasan minimal namanya nisab, itu 5 wasak tadi. Itu yang kuat. Tapi apabila mau boleh-boleh saja. Jane rong wayahe tapi aku sir. Nah itu boleh-boleh saja. Berikutnya masuk hadis yang ke 596. Insyaallah 2 hadis lagi. An Nabi Musa al-Asari wa Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma, anan Nabi sallallahu qala lahuma, pesen kepada keduanya. Ini derajat hadisnya hasan. La ta'khudha fis shadaqat illa min hadil asnaf al-arba'ah. La ta'khudha, kamu berdua jangan mengambil, ini pegawainya 2. Fis shadaqati, zakat, illa kecuali min hadil asnaf al-arba', dari macam yang jumlahnya ada 4. Yaitu asyair, orang menerjemahkan semisal beras Belanda. Wal khintoh, gandum. Wazabib, kismis, wat tamri, dan kurma. Berarti yang kena zakat 4 macam. Semisal beras Belanda, gandum, kismis, kurma. Kismis itu anggur nggih, pun dikeringkan. Berarti anggur itu bisa disimpan dengan cara dikeringkan. Dan kita sering mengkonsumsi kismis. Roti-roti kathah nggih. Roti-roti kathah. Sing ijo napa sing ireng nggih. Anggur niku pancen rupanipun macam-macam. Itu 4 itu. Semisal beras Belanda, syair, khintoh, gandum, zabib, kismis, dan tamar. Rawa at-Tabrani wal Hakim.
Lalu lainnya bagaimana? Diklasifikasikan. Beras Belanda berarti mewakili biji-bijian dan hasil tanaman yang itu memang kelasnya biji-bijian, mudah untuk disimpan, walaupun namanya bukan syair nanti kena. Termasuk beras, jagung, deli, kacang, biji-bijian lagi bisa disimpan lagi. Kemudian yang mewakili zabib, hasilnya itu basah tapi bisa dikeringkan, bisa disimpan. Akhirnya tebu juga bisa disimpan menjadi nopo? Gula, nanti juga masuk. Berarti itu yang mewakili dengan 4 nama, tetapi masing-masing seolah itu punya marga, duwe anggota. Biji-bijian, kiki, masing-masing itu adalah masuk di dalam bijian. Buah yang bisa disimpan, iki itu nanti banyak jenisnya. Sehingga ketika diklasifikasikan jumlahnya ada berapa? 4. Kena zakat yang seperti itu. Kemudian 597 hadisnya dha'fun dhaif. Boleh Daruqutni an Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu qol fa amal kisah. Adapun kalau kisah timun wal bitih semisal semangka, waruman, delima, wal kosobu dan tebu, faqat afa anhu maka memberi maaf kepadanya Rasulullah SAW, tetapi hadis itu adalah dhaif. Timun saged dipun simpen mboten? Kayaknya tidak bisa. Berarti tidak kena kalau gitu. Kenapa? Enggak mengikuti standar, enggak bisa simpan. Semongko kena mboten dipun simpen? Enggak bisa juga, berarti enggak kena. Kenapa? Enggak bisa disimpan. Demikian curuman, delima, saged mboten delima? Mungkin. Itu mungkin disimpan. Mungkin punya alat penyimpanan di kulkas atau gimana, itu masih berpotensi. Lek kosop jelas bisa. Tebu menjadi gula. Hadis yang mengatakan tebu tidak, hadisnya dhaif. Kalau gitu tebu bisa. Kenapa? Bisa disimpan menjadi gula. Berarti kena zakatnya. Gimana? Ya, kan tebu kan ditimbang loh, ya. Masuk pabrik dipun timbang buat tebu nih. Ya jelas ditimbang. Sudah sistem timbangan sekarang. Sak treke pinten tambah muatan dadi pinten, bobot total dikurangi bobotnya truk. Nah, itulah nanti kan bisa melihat bobot dari penghasilannya. Itu pintung kintal setengah nanti sudah kena. Kenapa? Itu memang bisa disimpan. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas, wajibnya zakat pada biji-bijian pada jenis yang jumlahnya 4 di atas dan disusulkan kepada jumlah di atas benda-benda yang lain, karena dia dimasukkan kut, bahan makan yang memang bisa disimpan. Kemudian apabila ada yang mengatakan tidak wajib zakat kecuali pada yang 4 saja karena tidak ada dalil yang menunjukkan, maka itu hanya sebatas kilas saja. Kesimpulannya 4 itu sebagai simbol nama. Adapun benda-benda yang lain apabila termasuk salah satu dari model jenis 4 tadi, maka itu bisa digolongkan, berarti tetap kena. Kemudian hadis yang terakhir, tidak wajibnya zakat pada buah-buahan, sayur-sayuran, karena dia tidak bisa disimpan dan juga nggak bisa ditakar. Di balik itu memang hadis yang mewajibkannya tidak, hadis yang memaafkannya itu tidak mengalami kesahihan. Kesimpulannya adalah untuk barang-barang yang nggak bisa disimpan itu tidak ada zakatnya. Tetapi tetap ada peluang mau sedekah. Pamane tiang nandur timun sak panenan, pinten-pinten pisan timun niku nggih. Lek Lombok tigang dinten sepindah nggih Lombok nggih. Seminggu pindah nggih. Itu termasuk tidak bisa disimpan yang nggak ada zakatnya.
tetapi bisa sedekah berapa? Ya terserah. Terserah berapa itu. Secara kewajiban tidak ada. Kenapa? Nggak bisa disimpan. Tapi apabila mau sedekah dengan jumlah nilai zakat boleh. Misalnya pun sak panenan lombok nggih asal 7,5 kintal. Niku sekilone 1.000, pinten nggih penghasilane nggih? Lumayan nggih. Lumayan. Elek-eleke lombok niku pinten regane? Wayah rada amblek ngoten. 15, 10, kadang 7.000, 8.000. Kadang nggih ngenjingne panen lombok, kadang tek dan sebagainya. Itu memang harganya itu macam-macam. Itu karena nggak bisa disimpan maka nggak ada zakat. Tapi apabila begitu mendapatkan masukan langsung sedekah, memang sifat orang beriman wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap kali mereka mendapatkan rezeki mereka bersedekah walaupun itu bukan dalam bentuk zakat. Kalau kita kata Imam Abu Hanifah, banyak sedikit kena. Maka ketika digabung begitu selamatnya. Bila mencapai jumlah nisab benda-benda wajib zakat, zakatnya itu kewajiban. Tapi apabila tidak termasuk benda-benda yang diwajibkan zakat, belum mencapai nisab, ya keluarkan sebagai sedekah untuk menggabung dari dua fatwa di atas antara jumhur dan Imam Abu Hanifah. Yang kata Imam Abu Hanifah, apapun yang datang dari penghasilan tanah piro wae jumlahi, maka supaya ada zakatnya. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Tetapi ketika kita gabung, kita bersedekah setiap kali mendapatkan masukan rezeki. Berapa persen tidak ada batasannya. Demikian beberapa hadis yang kita kaji pagi hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita sambung waktu depan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Disilahkan. Nggih. Kalau tepung tadi dia disimpan menjadi gula kan, artinya dia wajib zakat. Tapi kan dia menjadi gula melalui proses sedangkan sekarang kayak misalkan lombok sendiri itu kalau sudah diserbu dia bisa tahan lama. Iya. Atau mungkin karena ada bawang gitu. Iya. Itu bagaimana? Ya. Selamatnya mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang mengharuskan banyak sedikit apapun macamnya gitu dikeluarkan. Kalau memang kenyataannya bisa disimpan, masukkan saja. Lombok bisa ditepung untuk waktu dikemasi sekian tahun upamanya, monggo silahkan saja. Akhirnya nanti solusinya ke sana, kenyataannya nanti akhirnya bisa disimpan. Itu ciri khasnya bisa disimpan. Kena, monggo. Ya, apalagi. Yang kedua, lebih aktual mana zakat itu dibagikan sendiri atau diserahkan ke panitia zakat? Itu zakat fitri nggih. Itu kedua-duanya. Untuk zakat mal, yang utama ketika pemerintah sudah mendata masyarakat yang wajib zakat A, B, C, maka yang sudah ke data yang paling afdal kepada pemerintah. Tapi apabila belum ke data, boleh pilih antara diserahkan sendiri atau disetorkan sama-sama boleh. Itu bila belum terdaftar. Adapun untuk zakat fitri itu secara kepanitiaan amil itu belum terjumpai. Andaikan diserahkan sendiri boleh. Tapi apabila takmir masjid sudah siap
membantu kepada masyarakat sehingga nanti bisa mendata masyarakat yang butuh sehingga nanti bisa merata lebih baik. Nah begitu tujuannya itu untuk pemerataan. Takmir masjid menyiapkan diri membantu kepada jamaahnya supaya nanti sedekah zakat itu bisa merata, maka dititipkan itu lebih utama, lebih memberdayakan kepada masyarakatnya sehingga bukan enggak terjadi ketimpangan, si A itu malah kentalan, si B untuk 2,5 kg upamanya begitu. Nanti biar lebih merata, lebih mudah, itu takmir itu membantu seperti itu tuh boleh. Lalu berkaitan masalah urusan pesen, lewayah zakat aku dumono ya, ngoten nggih kira langkung. Boleh, sekira memang dia itu termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Itu boleh pesen. Kayaknya saya termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat dengan pertimbangan ini. Mungkin nanggung beban, ngepeni tanggungan bocah yatim atau proyek hutang apa yang lain. Itu bukan sebatas pesen, itu memang datang ke Baitul Mal kepada orang yang terbelenggu hutang, itu boleh. Itu boleh. Juga ada sahabat yang minta untuk mendapatkan zakat, diberi, cuma dipeseni. Bila kamu minta karena kondisi sesuai dengan kriteria orang yang berhak, ya ndak apa-apa. Tapi bila mintamu itu untuk memperkaya diri, penggawaian jaluk, nah itu yang mendapatkan peringatan nggak diizinkan. Jadi pesan itu boleh apabila memang dia orang yang berhak untuk mendapatkannya. Allah alam. Apalagi menolak pemberian zakat. Diupayakan bila orang itu berhak mendapatkan, walau rumangsa cukup, diupayakan nggak ditolak. Umar sering ketika ada sesuatu butuh dibagi zakat atau yang lain, ini umum, tolong berikan kepada orang yang lebih pantas menerima daripada saya. Apa kata Nabi SAW? Bila kamu mendapatkan bukan karena mintamu, ambisimu, tapi kamu untuk dum-duman, maka tomponen. Lek butuh ginen, lek nggak butuh sedekahno. Sebaiknya jangan ditolak. Butuh pakai, nggak butuh sedekahkan. Itu cara yang paling bijak. Itu yang ditunjukkan Nabi SAW. Masih? Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.